Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Zulmi dengan NIM 03205330 dari Prodi Pendidikan Biologi A. Kali ini saya akan membahas mengenai lingkungan biotik bersama saudara Misran. Baik, halo, perkenalkan nama saya Misran dengan NIM H03203414 yang akan memaparkan materi seputar pertanyaan-pertanyaan dari saudari Sulmi. Oke, langsung saja kita ke pertanyaan pertama. Apa yang Anda ketahui tentang konsep sumber daya? Nah, definisi literatur ekonomi sumber daya. Nah, pengertian atau konsep sumber daya memiliki definisi yang cukup beragam. Nah, pada tahun 2004 terdapat beberapa definisi sumber daya, antaranya itu yang pertama itu mengatakan bahwa sumber daya adalah kemampuan untuk memenuhi atau menangani sesuatu. Kemudian yang kedua itu sumber persediaan, penunjang atau bantuan. Kemudian pendapat yang ketiga itu mengatakan bahwa sarana yang dihasilkan oleh kemampuan atau pemikiran seseorang. Nah, sedangkan dalam pengertian umum, sumber daya itu didefinisikan sebagai sesuatu yang dipandang memiliki nilai ekonomi. Dapat juga dikatakan bahwa sumber daya adalah komponen dari ekosistem yang menyediakan barang dan jasa yang bermanfaat bagi kehidupan manusia. Bisakah Anda jelaskan apa saja contoh dari faktor pembatas? Kisaran toleransi dan faktor pembatas dikatakan bahwa setiap organisme harus mampu beradaptasi untuk menghadapi kondisi faktor lingkungan abiotik. Hewan itu tidak mungkin hidup pada kisaran faktor abiotik yang seluas-luasnya. Pada prinsipnya, masing-masing hewan memiliki kisaran toleransi tertentu terhadap semua faktor lingkungan. Nah, dalam hukum toleransi Silberberg dikatakan bahwa setiap organisme mempunyai suatu minimum dan maksimum ekologis yang merupakan batas bawah dan batas atas dari kisaran toleransi organisme itu terhadap kondisi faktor lingkungan. Nah, apabila organisme tertera pada suatu kondisi faktor lingkungan yang mendekati batas kisaran toleransinya, maka organisme tersebut akan mengalami cekaman atau stres. Nah, contohnya itu hewan yang didebahkan pada suhu ekstrim rendah akan menunjukkan kondisi kritis atau hipotermia, dan pada suhu ekstrim tinggi akan mengakibatkan gejala hipotermia. Kemudian dalam menentukan batas-batas kisaran toleransi suatu hewan tidaklah mudah. Setiap organisme terdedah sekaligus pada sejumlah faktor lingkungan oleh adanya suatu interaksi faktor, maka suatu faktor lingkungan dapat mengubah efek faktor lingkungan lainnya. Misalnya, suatu individu hewan akan merusak efek suhu tinggi yang lebih keras apabila kelembapan udara yang relatif rendah. Dengan demikian, hewan akan lebih tahan terhadap suhu tinggi apabila udara kering dibandingkan dengan pada kondisi udara yang lebih lembab. Dalam laboratorium sekalipun juga sangat sulit untuk menentukan batas-batas kisaran toleransi hewan terhadap suatu faktor lingkungan. Penyebabnya ialah sulit untuk menentukan secara tepat kapan hewan tersebut akan mati. Nah, cara yang bisa dilakukan ialah dengan memperhitungkan adanya frekuensi individu. Batas-batas kisaran toleransi itu ditentukan atas dasar terjadinya kematian pada 50% dari jumlah individu setelah diedarkan pada suatu kondisi faktor lingkungan selama rentang waktu tertentu. Kisaran toleransi sendiri terhadap suatu faktor lingkungan tertentu pada berbagai jenis hewan berbeda-beda. Ada hewan yang kisarannya lebar atau euri dan ada hewan yang sempit, steno. Dalam kisaran toleransi ini ada istilah aklimatisasi. Nah, aklimatisasi sendiri itu adalah usaha manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi faktor lingkungan di habitat buatan yang baru. Aklimatisasi adalah usaha yang dilakukan manusia untuk menyesuaikan hewan terhadap kondisi suatu faktor lingkungan tertentu dalam laboratorium.
Nah, setiap hewan itu sendiri memiliki kisaran toleransi yang bervariasi, maka kehadiran di suatu habitat sangat ditentukan oleh kondisi dan faktor lingkungan di tempat tersebut. Kehadiran dan kinerja populasi hewan di suatu tempat menggambarkan tentang kondisi faktor-faktor lingkungan yang ditempati tersebut. Kemudian, adapun bioindikator, di mana bioindikator ini adalah organisme hidup seperti tanaman, plankton, hewan, dan mikroba yang digunakan untuk menyaring kesehatan ekosistem alam di lingkungan. Nah, indikator biologi dapat memantau secara kontinu dan merupakan petunjuk yang mudah untuk memantau terjadinya pencemaran. Itulah yang dimaksud dengan bioindikator. Nah, apa itu konsep habitat dan mikrohabitat? Menurut pemahaman saya sendiri, konsep habitat itu diartikan sebagai tempat organisme itu hidup atau tempat kemana seorang harus pergi untuk menemukan organisme tersebut. Nah, istilah habitat banyak digunakan tidak saja dalam ekologi tapi di mana saja. Namun pada umumnya istilah ini diartikan sebagai tempat hidup suatu makhluk hidup. Nah, kemudian adapun istilah habitat yaitu tempat tinggal suatu organisme, mikrohabitat. Nah, sedangkan mikrohabitat merupakan bagian dari habitat yang merupakan lingkungan yang kondisinya paling cocok dan paling akrab berhubungan dengan hewan. Sedangkan relung ekologi meliputi tidak saja ruang secara fisik yang didiami oleh suatu makhluk tetapi juga peranan fungsional. Beberapa istilah sendiri seperti makrohabitat dan mikrohabitat penggunaannya tergantung dari dan merujuk pada skala apa studi yang akan dilakukan terhadap satwa menjadi pertanyaan. Nah, begitu pemahaman saya mengenai konsep habitat dan mikrohabitat. Menurut pendapat Anda, apa yang Anda ketahui tentang relung ekologi? Menurut pendapat saya sendiri mengenai apa itu relung ekologi. Nah, relung ekologi itu merupakan istilah dalam ekologi untuk mendeskripsikan peranan suatu organisme dalam suatu ekosistem. Dalam Odum 1993 menjelaskan apa yang dikatakan relung ekologi adalah persaingan penggunaan habitat termasuk ruang fisik dan peran fungsional dalam komunitas serta posisi di dalam gradien suhu, kelembapan, dan pH. Itulah tadi perbincangan kami berdua mengenai hubungan hewan dan lingkungan biotiknya. Sampai bertemu di podcast selanjutnya.